Bu, bu, mik palanya gede nih. Batu kan? Mik, Batu. nggak ada yang kecilan ya. Oh gede semua berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya jangan dicampur. Ibu-ibu yang jauh salam saya dengan kompak. Saya doain punya menantu orang kaya dan hidupnya makmur. Itu buat ibu-ibu. Bapak kasih gak? Iya. Untuk bapak-bapak ke Kuitang beli nanas. Kalau bapak-bapak punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Karena ibu yang utang yang lunasin suami bapak-bapak berarti. Saya mohon maaf sebelum saya lanjutkan. Waktu menunjukkan pukul jam 11 setengah 11. Iya. Kalau Pak Kiai tadi ceramah 30 menit lewat sekian, saya 10 menit aja. Yang penting makan ambruk bersama ya. Maklum Bu, kalau ceramah lama-lama pantat pada panas. Bener. Apalagi ustadznya macam kayak saya. Saya kalau di depan ya mirip Sahrukan. Kalau dideketin mirip Dapocan. Sekali lagi ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana nabiyana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Apa Bu? Terpaksa nggak? Benar. Dari senyumnya sih nggak terpaksa. Cuma hatinya ngomong yurun nih. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afaqat daima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil ulama'il a'izza wal masyayikh al-ahibba al-ajliya, para asatidz al-muhtaramin, para guru-guru, para sepuh-sepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus yang saya muliakan Ketua Panitia Peringatan Maulid Al-Mukarram Bapak Asep Rusman. Ini kenalnya ya? Iya, saya doain biar jadi menteri. Tanggung doain jadi menteri itu. Bila khusus para dewan guru yang berbahagia, Al-Mukarram guru kita,
Al-Ustaz Muhammad Munsorun SH, Al-Ustaz Haji Muhammad Munsorun Nur Khalid SH. Kita doakan beliau sehat panjang umur, murah rezekinya, sehat badannya, nambah istrinya. Ngamenin aja. Ada istrinya enggak? Ada. Maaf. Bil khusus Al-Karam Sahibul Fadilah, sekaligus guru saya Al-Karam Al-Ustaz Haji Ahmad Jabi. Beliau adalah guru saya, Pak. Jadi saya ketemu, alhamdulillah baru ketemu lagi. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, murah rezekinya, sehat badannya. Kalau memang istrinya satu, semoga nambah setianya. Iya, muncul setia. Ya, yang Karam Ustaz Abdul Karim. Yang kedua, yang selanjutnya Ustaz Salim, Ustaz Didit, penasehat DKM, mantan Presiden RI Bapak Soeharto. Tanda air semua kita biar selalu sehat, amin. Ya. Sebab kalau penasehat sehat enak, nasehatinya enak. Apalagi kalau dia yang ngomong udah tegur aja dah. Ya bener Pak. Orang kalau udah sepuh, ya pengalamannya banyak, ngomongnya enak, duitnya banyak, dikasih orang, pelit berarti ngambungannya nih anaknya. Selanjutnya Bapak Sugio, Bapak Supardi, RT 10, RW 10. Kita doain beliau menggantikan Pak Jokowi jadi presiden tahun 2024. Kalau beliau jadi presiden, insya Allah ibu kota nggak pindah. Di sini aja, udah enak di sini ya Allah. Enak banget ya di sini ya. Musola dekat betul, pasar dekat betul, jalan tol juga dekat, mati juga dekat. Nah, innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita pulang dari acara ini, insya Allah kita diberikan umur panjang, amin. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang punya anak belum kerja, saya doain biar dapat kerja. Yang belum punya jodoh biar dapat jodoh. Biar punya mantu orang kaya. Kontrakannya 100 pintu, tanahnya 5 hektar, rumahnya bertingkat, mobilnya 17. Itu mulai rumah. Rumah begitu pengennya. Itu pengennya senang betul. Ya Allah Ustaz, bagaimana senang Pak Ustaz punya suami kerjaannya mancing. Kalau saya ngomong mancing kata, emang di sini suka mancing? Enggak apa-apa. Yang mancing dia betul. Yang ngeluarin duit dia. Yang kecebur dia. Makanya orang mancing nggak pernah maju. Kalau maju nyap. Maaf ini udah malam. Udah malam ya Bu. Benar. Ilmu udah banyak kesampaian sama kiai. Namanya kiai. Nyampein kan lempeng. Ada kiai nyampein bengkok ada? Gak ada. Kiai nyampein lempeng biar sehat, biar cakep, biar ibadahnya tenang, biar musolanya rame. Ini alhamdulillah dulu saya ceramah di sini kalau nggak salah. Ngadepnya ke sono. Ini masih rapor, betul? Iya, sekarang udah tambah lega, betul? Ini yang nyumbang kita doain biar rezekinya nambah, amin. Biar mereka sebelah ikut nyumbang lagi, biar sampai jalanan. Buat apa duit banyak-banyak kalau bukan disumbangin di jalan Allah, benar? Tuh, ikut saja. Benar Bu, kalau urusan agama kudu ikhlas, kudu ikut. Ya Bu, nih kayak mau itu seperti ini, remaja Masya Allah.
datang ke rumah warga, bener? Rumah Pak RT tanda tangan, bener ya? Pak RT tanda tangan proposal, Pak RT kasih 1 juta, alhamdulillah, bener? Makanya besok Pak RT angkat semua hidup. Baik. Ada Pak RT di sini yang melarang maulid, ada? Ada. Enak aja. Maulid tadi kata kayak apa lama dimulainya? Udah ada betul. Sekarang bicara mulu. Ada sih ngomong bidah mulu, ada. Boleh tiba jadi kiai, jadi ustaz ngomong bidah biasa aja kali. Benar. Di medsos kiai coba kita lihatin ngomong ngejelekin yang satu, benar. Timbang nggak punya jenggot dikatain. Ada begitu kiai, benar. Nggak punya jenggot ustaz dikatain. Saya bukan nggak mau miara jenggot, Pak, jenggot saya jarang. Kalau yang lembab tampang yang mana kan cakep, benar. Jenggot 2 biji. Mereka tuh gantungan nggak mau. Udah tuh berapa menit udah? Udah ya? Udah. Udah ngomong belum? Saudara apa saudara? Saudara, di zaman sekarang saya tanya, enakan duduk nonton bola atau dengerin kiai? Gua pengen lihat mukanya yang mana di sama kiai. Saya demen ngusut sama kiai, demen apa? Demen ngangkatin brokatnya. Apa? Lu belajar agama, tuh bukunya suruh. Survei membuktikan kalau ngaji subuh padangan. Makanya tidak melakukan. Gua belum bahas materinya tuh. Masya Allah, materinya keren banget, enak muda nih. Saya baru dapat materi begini. Memetik keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk karakter generasi muda Islam. Di sini fotonya jangan saya. Fotonya saya. Ente kumpul foto panitia taruh situ. Nih gue nih nyontoh teladan gitu. Kalau Ustaz lagi pajak di Baleo nggak heran, benar? Peringatan Maulid didukung oleh Grab, nah itu didukung remaja, foto remaja, cuma jangan ngerokok, foto bunyi. Dulu. Karena remaja sekarang mohon maaf, amportannya juga ada ke orang tua juga. Pak mohon maaf, kalau imamnya orang tua, di belakang ada anak muda lebih fase dikritik tuh orang tua. Betul. Imam baca auju aja imam auju. Gak bener Pak. Anak muda sekarang kritis loh. Makanya sekali-kali Pak Kiai kalau jadi imam, anak muda suruh maju. Bang kenapa? Kalau ada Pak RT, ada Pak RW tunggu satu. Kata Pak RT, RW kan lebih hebat jabatannya. Lu imam. Kata Pak RT tuh, kata Pak RW, lu kan bisa bacaan nih, dikasih dari gua tuh. Akhirnya RT mau colek-colekan, yang colek pada kakak koeo. Begitu maju aja, baca, Iza zulzilatil, kata Pak RW, tul. Mohon maaf Pak, sholat imam yang selamat itu zuhur sama asar. Bu, ibu punya suami bisa ngaji gak? Pernah gak berjamaah dengan suami? Bener? Kedengeran bacaannya. Baca kuliah eder. Wala anak, wala antum, wala anak, wala anaknya juga teriak dengar, papa lakun. Kata bapak, iya lakun dihukum wala dolin. Ya Allah papa, gak malu sama anak. Jadi wong tua orang bisa maca Quran deh. Neng kampung ke Jakarta gagahnya luar biasa. Sampai Jakarta orang bisa baca Quran. Kebetulan imam orang hadir.
Sopo sing jadi imam? Dandanan udah kayak wali, tahu kayak wali? Nih, udung-udungnya lebar Vespa beliau. Sorbannya jengser sampai tanah. Jubahnya 3 meter. Putih kayak orang soleh. Orangnya gak pernah musola Pak, mohon maaf Pak, kayaknya kayak wali. Kira-kira duduknya di mana? Benar. Nah, orang duduk pada malu depan kiai kan. Gua mau deket, tak gua ditanya. Kalau gua ditanya dibilang tumben. Nah, akhirnya duduk di bawah gedung. MC-nya ngomong nih, waduh, ada wali nih. Kebetulan imam nggak ada, disuruh nggak imam? Disuruh. Karena belajarnya sekarang sama siapa aja nih orang, betul. Belajar sama Ustaz Anu, imam Anu dipelajarin. Satu imam aja belum dapat, udah belajar kepada imam yang lain. Akhirnya ilmu yang dipelajari rancu. Kata imamnya satu, angkat tangannya, belum. Kan ada yang begitu sebanyak. Benar? Ada tuh. Renggangkan kakinya. Kalau menurut Imam Syafi'i cuma sejengkal Pak, sejengkal tuh. Jangan panjang-panjang. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa Pak Ustaz? Karena laki-laki ganjel. Ganjel ya. Kalau perempuan rap, makanya perempuan kudu rap. Kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang ya Bu, cewek yang merasa cantik nabrak. Makanya Bu, kalau kita baca sejarah, siapa ibunya baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa namanya? Siti Aminah. Dalam satu keterangan dijelaskan Siti Aminah ini adalah wanita yang tidak pernah tersentuh dari nasab-nasabnya sampai atas, nggak pernah tersentuh oleh laki-laki sembarangan. Coba kira-kira anak-anak di sini, kata PT, di sini sama Ustaz, nggak pernah disentuh, cuma diablangin sering. Nah, Ustaz, bagaimana mengikuti teladan Nabi di anak muda? Kalau kita belajar cinta sama Nabi, mohon maaf. Yang pertama, kita harus pelajari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata, ya kita apa? Cinta dulu. Sebab umat yang paling baik adalah umat kita ini. Kenapa? Man la ra'ani wa amana bi. Kita enggak lihat Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman cintanya jangan salah. Banyak orang cinta kepada Muhammad, banyak. Jangan-jangan Muhammad yang dagang di pasar ini. Kalau Muhammad cintanya bukan begitu. Apa kata Kiai tadi sampaikan tuh? Ya, keterangannya apa? Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Kalau dia cinta, sering nyebut namanya, betul? Seperti cintanya anak muda, laki-laki dan perempuan. Kalau makan, teringat padamu. Kalau tidur, teringat padamu. Kalau kacau dah, masih ingat juga. Tapi ingat kepada Nabi, membayangkan apa namanya? Surah punya Nabi. Apa surah? Bentuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena beliau adalah pemimpin yang amat sangat dicintai oleh umatnya. Sahabatnya begitu cinta kepada beliau. Satu ketika Nabi lagi wudhu, ditungguin sama sahabat-sahabat tuh. Airnya netes Pak, diambil sama sahabat. Kalau diunguri oleh sahabat ke badannya. Saking cinta. Sahabatnya nggak dapat minta lagi air tetesan dari sahabatnya, diambil lagi, dilumuri ke seluruh tubuhnya. Apa? Demi keberkahan dekat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya apapun yang disandarkan, yang didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi berkah. Nih, makanan Pak, makanan yang ada hari ini disiapkan oleh panitia, didekatkan dengan
Nabi Muhammad SAW. Dimakan nggak? Habis. Jangan dihina. Kadang-kadang dia sini banyak di rumah kayak gini banyak. Harus makan sini. Itu berarti dia merendahkan. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dia akan menjadi mulia. Jangankan manusia, jangankan sahabat Nabi, ketika Nabi lewat aja batu beri salam sama Nabi batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu memberi salam. Sahabat sendiri siapa yang bisa? Makhluk Pak. Begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kira maulid nanya di depan, terus sudah tahu ada maulid. Tahu namanya? Itu si Usro. Kamu Usro satu hili. Coba kalau panggil ustadz yang ada di TV, wah mendeduk. Bu, Pak, mohon maaf Pak Kiai. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, ya, fa innal ulama'a salah satu aksamin. Ulama itu ada 3 macam Pak. Yang pertama ulama itu siapa? Al ulama bima'rifatillah. Ulama yang dekat kepada Allah. Ya. Ulama yang dekat kepada Allah. Hatinya nggak pernah pedot. Pedot bahasa Jawa, pedot. Pedot itu orang putus lah. Oke, kalau aku salah dikasih tahu. Sama aku di Kanojo. Aku di Jakarta, aku Jowo. Jadi buatan ngertos. Ya, ini kayaknya Jawanya aku ya. Oke. Jawanya ake. Kalau wong wedok ayu-ayu. Kalau lanang bagus. Bagus ganteng. Makanya sekarang disebut Gus ya. Gus itu kan bagus ya Pak. Sekarang naik tuh nama Gus. Gus itu dijadikan nama ulama kalau tidak salah. Padahal Gus itu dan bagus. Tapi semuanya kalah sama orang Jakarta. Orang Betawi kan bukan. Punya duit namanya di mana? Cuman bangnya bangkrut. Kan tanahnya dijual-jualin mulu. Maaf ya, menjual tanah mohon maaf. Jual aja, habisin berapa. Mati nggak bawa harta. Cuma sampai ngurusin. Makanya mohon maaf Pak, ada doa Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangin umur kami. Ustaz, emang umur panjang? Nabi umurnya 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh alaih mati juga. Nabi Adam 1000 tahun. Mati gak? Mati juga. Berarti di situ saudara harus kita pahami, bukan umurnya yang panjang, tapi kebahagiaannya yang panjang. Mana orang bahagia? Nih, duduk di majelis ya. Dari sini saya lihat pada ketawa nggak pernah mikirin utang, enggak. Emang utang banyak. Yang kita cintai Rasulullah SAW mikirin kita nanti di akhir. Ulama ma'rifatullah. Asyraqat qulubuhum. Ulama yang semacam ini asyraqat qulubuhum, hatinya itu binurillah, dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asraqat asraruhum binuri jalalillah. Ulama yang semacam ini ruh-ruhnya, ruhnya disinari dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama yang semacam ini dia nggak bisa berani berbuat apa-apa karena hatinya selalu dekat kepada Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kayak gitu. Kadang-kadang kalau GTP bayaran 10 juta diundang. Bener? Guru tetap kita dikasih cuma 1 juta. Kembali. Bang kenapa mau nabung? Di acara maulid jangan nanya ustadz dari luar. Jangan.
Ustadz kita tanya, Pak Kiai, kira-kira waktunya kapan nih kita maulid? Tanya. Benar? Jangan kiai di dalam nurutin pencerahan dari luar. Ya kan? Ustadz kamu kalau bisa, ya ngikutin. Tinggal aja sabar. Jangan bu. Kenapa? Kita harus patuh sama guru. Betul? Nih ada cerita begini nih. Udah ya, gimana sih Jimmy mana sih nih? Bu, satu ketika kiai guru nih mau murid-muridnya mau ziarah, katakanlah umroh naik pesawat. Apa kata kiai? Nanti di kendaraan jangan lupa baca doa, baca zikir, ya. Yang kita bisa kita baca jangan Ada salah satu muridnya nih nggak dengerin tuh gurunya. Guru suruh dia ngobrol aja sama temennya. Ngobrol, dia dengerin ke guru. Ada tuh murid yang begitu. Makanya kalau mau berkah cari ilmu anak muda, ya bagiannya yang muda-muda ikutin apa kata guru. Guru datang bawa kitab, betul. Guru buka, kita buka kitabnya. Guru baca, kita dengerin. Kalau kagak tahu, diem aja udah. Gitu. Jangan dulu dikatain dulu. Sekarang ini mohon maaf, banyak pemuka-pemuka Islam, tapi orang Islam ngatain pemukanya. Betul? Ini sekarang Pak, saya prihatin. Ada seorang doktor, akademisi, sedang meneliti nasabnya daripada para habaib. Diteliti sama dia. Saya mikir Pak, kita kenal Habib dari kecil Pak. Ya Allah, benar. Kita hormati beliau karena beliau adalah zuriyah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteliti Pak. Maksudnya apa? Tuh. Ini kita harus paham nih. Gejolak umat saat ini terus berubah. Karena ada orang-orang yang punya kepentingan di Republik ini untuk menghancurkan umat Dengar. Kita nggak mau direcehkan, tidak mau dihina oleh umat lain, karena kita ini adalah ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Ini udah boleh kasih saya ini. Cari dulu. Saya kadang-kadang mohon maaf Bu. Saya paling tidak suka kalau ada orang lain jelek-jelekin Islam. Benar. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah bersama istrinya, ada orang bilang Assammu alaika. Tuh, udah ada tuh. Apa katanya? Assammu alaika. Celaka, dasar, mampus lu. Gitu. Apa kata istrinya beliau? Laknatullah wa azabu. Ditambah sama dia. Dibalas tuh, makanya kita nggak heran Pak. Kita ngomong satu, bini kita 10. Bener? Laki baru pulang, Waalaikumsalam. Udah ditanya, orang nggak tawarin Papa, mau tidur dulu apa minum dulu. Makanya laki kadang-kadang banyak yang mati dulu. Lalu di kantor dimarahin bos, bener? Di jalanan macet traffic light, pulang telat, di rumah dimarahin istri. Ya Allah. Bu, dengerin, ibu meninggal dunia, jaminannya surga. Siapa yang jamin? Suami meninggal, siapa yang jamin surga? Ada gak? PRT. PRT cuma bikin surat keterangan kematian, bener? Suami pada ceking beritahuan nih. STB, atau STB? STB apa namanya? Itu mah TV. STB itu suami tekanan batin. Ada di sini ada. Ya Allah. Kamu ya Bu, ya. Kalau kita mulai Rasulullah SAW hidup kita enak, ya Allah. Rasulullah Bu, maaf ketika dia lapar, dia nggak pernah minta sama istrinya.
cukup dia ganjal dengan batu diganjal. Coba sama suami kita ya Bu ya, sekarang kasih duit kagak, makan pengen enak, gini disuruh cakep, beli lipstik kagak, eyeliner kagak, masalah kagak, blush on kagak, blush on, eyeliner, maskara, pelembab lah, tulip. Kalau dulu mohon maaf ditanya Bu Haji dah, ini yang udah sepuh nih, orang dulu mah cakepnya pakai air wood. Makanya sekarang Masya Allah tiap hari beli skincare biar mukanya glowing. Tetap aja Bu, laki mah mohon maaf kalau ibu ngomongnya nggak sopan, betul? Jelek-jelekin suami, betul? Tetap aja laki mah memiliki lain. Ada di sini yang selingkuh PRT ada. Kawinin aja PRT, panggil saya. Bilang kasihan tuh diselingkuhin mulu anak orang. Bener? Kalau yang di medsos lu mertua memantu, kan sialan itu. Udah gitu di medsos dibuatin dulu lagi. Saya juga kata istri saya. Bener-bener saya nggak bawa HP kemarin. Kagak. Makanya saya mohon maaf kalau lagi ceramah nih ada yang main HP, ada yang tidur, saya nggak marah. Kagak, bener. Karena ibadah yang paling enak begini. Bener. Bapak mau tidur kek, mau enggak kek, tetap dapat pahala dari Allah. Amin. Malu bangetan, ceramah main HP dulu. Tapi saya sih mohon maaf, saya suzon aja. Saya pikir dia lagi zikir kali. Begitu bilang, aku tak belinya kotak. Kadang-kadang enak juga sama anaknya Bu. Anak sekarang suruh belajar gak mau, nerima KJP paling getol. Bener-bener. Ibu-ibu kalau KJP turunannya mulu sama gurunya, KJP udah turun apa belum ya? Karena lemes banget tuh ibu ya. Terus bagaimana ibu ya? Ya udah cair aja ibu ya, aja. Tuh duit dibelanjain tuh susu, mie, anak udah aja blok on. Akhirnya guru yang nyanyi, sudah dapat KJP, mendingan main HP, belajarnya ngaku capek, dasarmu tahu kaya capek. Hati itu gitu, ya, dah, paling banyak dah. Dah paling terakhir, bisa ibu, remaja terutama nih, ya, sekali-kali tampil di musola jadi imam. Caranya gimana? Deketin kiai. Lu mampir ke rumahnya bawa beras 2 karung. Masih gak dikasih jadi imam. Oke, Mas. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sembako nih. Ada apa ya? Ada kiai, saya mau belajar. Kayak gitu, cari berkahnya. Tidak ngerti, gak kayak mulu. Waduh, emang dia mulu. Pas ini, imam kul nih. Kalau nggak kuliah kulu. Lalu baca. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala'a wan nahari idza jallaha. Tuh kalau imam gitu anak muda, Masya Allah, salut tuh remaja sini. Apalagi kadernya mendukung ya. Kader juga jangan kumpul dulu. Kali-kali ngaji kader. Wah, kenapa kalau kader nggak mau ngaji, kita kepada kader. Kalau kader takut banget, kalau RT-nya jemput ayo. Monggo. Masalah, ngomong. Kalau ada bilang saya. Tuh. Tapi di sini alhamdulillah ngaji kompak, betul? Iya, arisan kompak, kalau bawa tas, gitu ya. Tasnya gede-gede, paling dikit berkat masuk. Begitu masuk salah masukin aqua sama semangka. Lu kan diambil 3 hari air netes dari tasnya. Apa itu Pak? Waduh semangka Pak. Aduh ya Allah, tolong. Ada di sini yang gitu ada.
Standar alhamdulillah. Di sini mah sosial semua, alhamdulillah. Saya doakan rezekinya melimpah dari Allah, amin. Ya, pertama saya sudah tahu, Bu, hati-hati amanah kita. Sekarang sasaran empuk generasi Islam adalah anak muda. Diajarin suruh lawan gurunya, suruh lawan kiainya. Dengan dalil bid'ah. Dengan dalil tidak ada dalilnya. Makanya ada tuh di dalam, kalau nggak salah apa tuh Bu yang ibu sering main di itu di medsos apa? Kita suka TikTok. TikTok. Nah, TikTok ya. Atau ketika kita ini antara Wahabi dengan Ahli Sunnah datang. Kebetulan Wahabi ini bapaknya meninggal dunia. Ya kan? Yang Ahli Sunnah datang. Kata dia begini, kapan bapakmu nanti ditahlilin? Oh, boleh tahlil bilang. Yang berhak mendoakan itu anaknya yang soleh. Doa orang lain tidak diterima. Kata siapa? Kata Wahabi. Doa orang lain enggak diterima. Kata siapa? Wahabi. Yang Ahli Sunnah ngomong, ya udah, saya doain bapak sampean masuk neraka agar kuburnya disiksa, hidupnya tidak bahagia. Oh jangan, akan nggak nyambung doanya. Katanya gitu. Tapi kata dia doanya nggak nyambung. Didoain gitu marah. Kira-kira yang bener sampah. Otak sampean yang mana? Di kepala apa di mata? Sekarang banyak orang show memberikan alasan-alasan yang membingungkan orang. Kalau subuh ngaji, subuh. Nih gua kasih tahu dalil gini nih. Kalau subuh nih, ya man sholat subhi fil jamaati. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa. Kemudian dia duduk. Bukan kata kiai tadi. Ini mah Allahumma lantas. Nah, summa jalasa. Ngapain dia? Yazkurunallah hatta tatlu asyamsi, sampai matahari terbit. Zikir. Ibu sudah zikir kan? Coba tuh baca rapid. Ya amanal khaifin amin. Ya amanal khaifin mimma nakhaf, ya amanal khaifin. Naik. Zikir, baca. Ya, zikir pada subuh itu. Apa katanya? Allah akan berikan pada dia tuh yang tadi zikir subuh sampai terbit matahari. Apa yang dikasih Allah? Kana lahu sitrun minan nar. Orang yang semacam itu nanti ada dinding api neraka yang menghalanginya untuk tidak masuk ke dalamnya. Enak gak? Diterusin lagi, wabari minan nar, dan dia selamat daripada api neraka. Bu, api neraka panasnya berapa? Satu keterangan menjelaskan sab'ina marratan min narid dunya. 70 kali panasnya api di dunia. Ibu kalau ngerasain api panas di dunia gampang. Ambil aja tuh rokok bapak. Pak, sini Pak, rokoknya saya ambil. Dibalik. Pak, ini contoh ya Pak. Contoh gitu. Ibu balik tuh rokoknya. Yang biasa diisep dibalik, apinya tempelin ke pipinya. Kalau beli gampang apinya. Enggak Pak, ini nyontohin. Panas enggak Pak ya? Panas bego. Ini baru api dunia Pak. Bagaimana api neraka? Masya Allah. Begitu. Kadang-kadang sekarang praktek Pak, orang maunya. Bener. Tuh anak STM. Kenapa diterima kerja? Enak sekolahnya praktek mulu. Saking rajinnya praktek, obeng ditancep-tancepin. Ke temennya, dalam hati temennya. Kadang-kadang saking rajinnya praktek, motor orang hilang. Bener. Tuh kunci T segala macam anak sekarang. Orang dulu nggak kenal Pak kunci T, nggak kenal. Sekarang mulai dikit motor hilang.
Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tidak tahu ajaran Islam, dia tidak tahu orang Islam, dia tidak tahu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya remaja kalau dekat sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama ulama, urusan musola magam, masuk aja, Ustaz. Saya belum pasek, udah ngikut aja berjamaah. Kan belum pasek, imam tanggung jawab. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Dapat tuh. Makanya imam jangan suka ngatain mulu, tanggung jawabnya berat. Coba nih, ada orang nggak ngerti Pak sholat, tiba-tiba imam batal, imam keluar, yang sah pertama nggak tahu ilmunya gimana tuh, bingung kan? Dia kata gini, mau kemana Pak Imam? Wah, yang satu ngomong, jangan ngomong bodoh. Kata yang satu, untung gua nggak ngomong. Ya. Makanya kita ngaji. Jadi kita tahu sholatnya. Mohon maaf di sini kalau sholatnya mohon maaf Pak Kiai, yang namanya ngikutin imam bareng apa belakangan? Belakangan Pak. Nih saya tunjukin, jelas. Ini siapa? Imam, ini makmum. Allahu Akbar. Ini siapa? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Bagus gak? Masa soal kalau sholat ada ilmunya, pakai peci juga ada ilmunya, betul? Kalau mau sholat dorong kepalanya, Pak Ustaz, tidak saya kayak rohan, enggak apa-apa. Karena ini salat sujud. Nih, kalau sholat, kalau upacara gini. Pernah, main gaplek, ini gitu. Ada sini main gaplek, ada. Masa Allah, pos roda main gaplek, udah main mampus-mampusan itu. Masa engkong sama anak cucunya main gaplek. Apa katanya? Mampus lu kobi. Balap udah mampus lu kobi. Kata engkongnya, sialan lu begitu. Cucunya disiain, engkongnya supaya mati. Ada orang bergaplek, subhanallah. Sudah tulis soal masalah 24 jam nih, kendaraan akhirat nih, betul? Pak, mohon maaf, rumah kita nanti ditanya tuh, dari mana dapat duitnya, betul? Makanya ibu mohon maaf, yang kontrak, yang rumahnya kecil, jangan merasa kecil hati. Jangan begini, ya Allah, gue mau kontrak. Jangan, yang penting kita ibadah sama Allah, betul? Yang rumahnya tingkat-tingkat kita tidak tahu duitnya dari mana, benar? Apalagi pejabat. Saya ngomong enak banget, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Udah jangan heran, orang punya duit miliaran, gak usah heran. Yang penting kita pikirkan adalah kita bahagia di dunia, di akhirat harus bahagia. Jaminan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya urusan maulid jangan nyumbang 1000. Kita dulu, boleh bagian gitu, dicampur di bawang. Bu, punya gelang nggak? Punya anting nggak? Kalau kamu jual, kembali kemari, tanahnya udah dikasih, betul. Mudah-mudahan saya doain musolanya biar tambah lebar. 3 lantai. Kalau perlu nyaingin mesre. Saya nggak bangga Pak, rumah Bapak dari Kirani, dari Manggar, saya nggak bangga. Benar. Tapi kalau musolanya hebat, itulah ciri umat Islam di kampung ini. Lebih cinta kepada Rasulullah dan Islam. Amin. Itu saya bilang, kalau di musola ini ada wong sugih. Tahu sugih? Wong sugih orang kaya. Nggak pernah ngasih duit ke musola, belum kaya Pak, belum kaya. Benar. Karena gampang kita menghitung duit orang kaya. Kalau ada yang sedekah ke musola ini 25 juta, berapa duitnya? Itu berapa? Kalau 5 juta. 1
1M. Tahu M? Saya pernah Pak ngomong begini nih. Rumah gua 2M nih. Wah hebat tuh. Rumah lu 2M. Wah iya. Saya juga nggak tanya. Rumah gua juga 2M. Kenapa? 2 kali minjem. Lah iya begitu aja udah. Mbak kenapa mohon maaf nih bapak-bapak nih yang udah syukur. Biar kamu bahagia Pak. Bagaimana bahagia? Kumpul sama ulama bahagia. Salat yang waktu bahagia. Kenapa? Kalau dia sudah pusat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia kecil. Kenapa Bu? Ibu punya anak yang kerja gajinya 10 juta ada gak? Subuh berani gak bangunin? Subuh. Kadang-kadang bapaknya bangunin, emaknya belain. Misalnya namanya Indri, sebagai sekretaris gajinya di atas 10 juta. Indri, anak ayahnya paling cakep, paling gotong, paling bahenol. Bangun ya, ibu ngomong, papa, dibangunin, dia capek, Pak, kerja capek. Dibangun begitu sama anak begitu aja sholat, kalau berani nyur. Na'udzubillah min. Anak di dunia yang kita cari yang enak kalau dapat anak, itu dia heran belum tentu nolong kita kalau dia tidak soleh. Bapak ibu boleh bangga punya anak jenderal, betul? Bangga gak? Tapi ibu dan bapak harus nangis darah kalau punya anak nggak bisa baca Quran. Kok begitu Ustaz? Sekarang saya tanya, bapak punya anak jenderal, bisa nggak minjem pistolnya buat nembak Munkar Nakir? Isora. Iso. Munkar Nakir ditembak. Coba kalau anak baca Quran, didoain kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, saya punya anak, mendoakan saya ya Allah. Bahagia. Ibu boleh bangga punya anak. Jadi tentara, jadi polisi, tapi harus lebih bangga kalau anak ini bisa ngaji Quran. Tuh kalau kita ini enak kan kendalanya. Kadang-kadang anak sekarang mohon maaf Pak, di perutnya aja dipijak eder sama ibunya. Bukannya itu mana Bu, kalau ibu mau jadi anak itu dengar ayat Quran, lagi hamil tuh, ibunya baca Quran, anak tuh anteng dengerin tuh. Kenapa? Karena dia 40 hari arba'ina yauman min rabi'an. 40 hari itu, ya, 4 kali 40 hari. Berapa jadinya? 120 hari, kan 30 kali 4 kali hitungan tahun Hijriah berapa? 29 tahun, 30 kali 4 120. Ditupin ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis jodohnya, ditulis rezekinya, ditulis bagaimana dia menjalani kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya ngaji, dengar dari mana? Ini masih dalam perut Bu, dihijab eder. Ibunya nyanyi, di mana, mas bayi udah eder, udah lahir mana? Ayo dulu, nggak pulang. Nah betul, hati-hati dengan paham tertentu. Ya, kedua taat sama guru, ikutin. Yang disampaikan guru ikutin. Kata guru begini, besok ngumpulin berapa? Duit berapa? 50.000 satu orang. Buat siapa? Buat Ustaz Rohili, ikutin. Habis dah guru ngomongin. Kalau ngomongin duit, masya Allah. Sekarang Pak, mohon maaf Pak, saya sedihnya begini. Masjid sekarang itu terowongan kan pakai apa? Pakai roda ya? Pakai roda tuh. Di kantongnya nih ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Mana yang ngambil? Begitu diambil keluar dah 1.000. Nah udah lecak lagi pojokan diem aja. Begitu diambil yang 100.000 jatuh. Sampingnya ada anak panitia, dia ambil, dimasukkan ke kotak amal. Dilihat sama dia, ditanya, Dek, kerja di mana? Pak, mau 100.000. Pak, kalau mau kerja Pak, gitu. Jadi diem aja, habis pulang sholat tanya lagi, Dek, itu bisa 100.000. Hebat Pak, kan di bapak saya masukin. Coba maaf nih, jawab ya.
Coba kalau nyawer ya. Namanya Bang Leo, tarik Bang Leo. 100.000, 200, 50.000 satu. Lagunya dosa dijogetin. Betul? Judulnya dosa tapi joget. Ya, seperti kain putih kan Injil ya. Gue kurang hati lagu dangdut. Ya, gue mau kalau boleh nyanyi. Gue kalau nyanyi mau bikin gue aja berdua. Lagu, mama, siapa yang nyanyi ya? Yang ide-ide ya. Nah iya. Tapi sekarang mohon maaf, Ustaz joget, Ustaz. Di medsos joget bener? Ada gak? Yang pakatnya profesor yang joget jamin. Ingat umat nih, mau lihat siapa? Betul. Lah kalau Ustaznya joget, kiai joget, umatnya ngikut? Mana sekarang yang kita tuntun? Makanya ulama ikut itu. Ulama yang benar-benar qulubuhum, hatinya apa? Binurillah, ada cahaya Allah Subhanahu. Bukan apa bu? Saya bukan ustaz medsos saya. Tapi saya perhatikan kalau memang dia bicara yang hak, itu yang kita ikutin. Tapi kalau dia tidak berhak, jangan diikutin. Betul? Nah, sekarang tuntunan jadi tontonan jadi almarhum Ejibrin MZ itu ngomong udah lama. Saya bukan ngomongin beliau pernah jadi nominasi, betul? Pernah jadi nominasi FFI, ya, Festival Film Indonesia. Walaupun dia beralasan saya main di situ adalah sebagai ulama, benar? Sebagai ulama, tapi kata orang dulu banyak yang ngecam. Nah memang kagak pantas, benar? Tuh. Makanya ulama-ulama kita ini kita doain biar jalannya lurus, amin. Cuma kalau kawin lagi jangan ngomongin. Baik kawin lagi jangan ngomongin. Diam aja diam. Dari mulut tuh lebar. Mana kawin lagi. Ada yang gitu kan? Makanya Masya Allah, ini umat mau dibawa kemana zaman sekarang ini? Kadang-kadang kita ada yang benar, pura-pura benar. Begitu di luar kagak bang. Dengerin ceramah tiap hari, kupingnya dengerin kebaikan, tapi kagak ada yang masuk dalam hatinya. Nah untuk ladang Rasulullah, petik. Kata anak remaja, memetik berarti ngapain? Hasilnya kita pakai. Soal rumah tangga Pak Kiai tadi udah nyindir antara suami dengan istri. Kalau Rasulullah itu kalau manggil suami istrinya apa? Ya Humairah, pipi yang merah. Ini kita kadang-kadang jujur banget sama istri kita. Istri kita gendut, dut. Istri kita hitam, tem. Istri yang ngomong apa? Enjol. Berantem tuh. Kalau gitu Rasulullah enggak? Enak bener. Ya Allah Pak, mohon maaf. Beliau ini ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang pertama menyempurnakan kenapa akhlaknya pada baik. Sekarang jujur nih Pak. Terakhir saya ngomong. Yang pernah lagi. Jujur nih Pak. Jakarta. Pas-kosan banyak gak? Nah, itu yang namanya red dos atau red dos. Nah, renteng nih biar kalau izin begitu kan yang penting usaha katanya benar usaha benar Pak benar. Tapi jangan sekedar usaha. Itu yang namanya red dos. Maaf ini saya ngomong bukan nyinggung langsung aja. Apalagi apartemen. Dari Batak. Benar. Maksiat udah di depan. Makanya jelas fa inna syaitana. Maka sebenarnya syaitan itu menggoda manusia bizunubi wal ma'asi. Kira-kira di zaman sekarang ini tahun berapa nih? 2023 maksiat lebih banyak apa sedikit? Makanya di akhir tahun
ditiup. Benar? Kembang api dipasang gitu hebat. Tadi mulai kembang api dipegang tuh, benar nggak tahu? Itu berdua. Ya nggak apa-apa sih, anak remaja nggak berpatok apa, ngambek lagi. Kita dukung aja dah, yang penting paling terakhir, Bu, anak-anak kita nih yang pada kuliah, yang pada belajar, gampang deh disundut. Ini tahun 2023, besok 2020. Sekarang orang pada curi star bidang politik. Umat Islam jangan sampai nggak tahu politik. Bang, kenapa? Jangan gara-gara 300.000 milih dia. Masalahnya sekarang kalau ngomong, gue sudah, apa gue milih dia? Itu ber-DL kali begitu. Benar? Coba ibu jawab. Lu pernah nggak dengar utang Indonesia berapa sekarang? Kalau belum bikin utang Indonesia, gue juga banyak utang begitu aja. Betul apa betul? Makanya masyarakat ini susah dibenerin. Kenapa? Karena contohnya bukan seperti baginda Nabi Muhammad. Nabi itu contoh dan mencontohkan. Tapi sekarang ngomong doang. Benar? Nah, gitu aja. Besok saya suruh tapi kesiangan. Mudah-mudahan ya kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke semua yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pada punya rezeki banyak insya Allah, biar pergi umroh dan pergi haji. Walaupun nunggunya setengah mati, kelamaan. Ya, saya minta baca Fatihah. Pertama, terus saya. Ya, doain Bu. Saya nih kawanya sering puyeng. Bukan puyeng mikirin anak, masuk angin. Dikerokin hilang. Ya, saya minta doanya. Karena Bu mohon maaf, yang namanya penceramah, ya, itu omongannya banyak kekurangan, banyak salahnya. Ya, kalau ibu mau benar-benar belajar agama, buka kitabnya. Kalau kiai baca fa inna asdaqul hadis kitabullah wal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman nabihi wa barakati ulubihi fid dharain amin. Dibaca tuh bismillahirrahmanirrahim. Misalnya babus sholati hada babu. Nah itu penting tuh. Ya, kalau ceramah cuma dengerin doang. Ya, ketawa kita ini bukan kita menyepelekan agama kita. Karena yang satu emang udah macam. Kalau ceramahnya menonton mulu pada ngantuk. Padahal ada kuncinya. Kalau kita ngantuk, kata guru saya, wa alamatul ngantuki jitakun ditanya. Kalau kamu Fatihah binari ikhlas wa yakin wa ridho'illahi ta'ala kulluhum jami'an Allahumma ja'al barakatan wa salamatan wa sihatan wa afiatan wa tulil umri fi hadzal maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi husnil niyyah. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله المستعان إلى سبيل الرحمن. Mohon maaf atas segala perhatian dan kekurangan, dan saya mohon sekali lagi apabila Bapak tersinggung, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama ibu-ibu yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan ibu jadi rumah tangganya berkah, sakinah, mawaddah warahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.